Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang salah satu platform P2P lending lagi dan nanti aku juga akan membahas tentang ada danaku yang gagal bayar di platform P2P lending yang satu ini teman. Tapi aku perlu ingetin teman, video ini bukan aku bikin tujuannya untuk mendiskreditkan suatu institusi atau menjelekkan suatu P2P platform keuangan. Tapi tujuanku di sini adalah aku pengen membagikan pengalaman investasiku supaya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya ya. Kalau misal kamu lihat videoku belakangan ini kan aku lumayan banyak membahas seputar Bitcoin, cryptocurrency karena emang sekarang lagi bull market dan investasi yang lagi menarik adalah cryptocurrency tersebut. Tapi kalau misal kamu udah ikutin channel ini sejak lama, terus kemudian kamu lihat videoku yang sebelumnya, sebenarnya di zaman dulu aku juga banyak membahas seputar instrumen-instrumen lainnya seperti bank digital lah, kemudian juga P2P lending, kemudian juga reksadana dan sebagainya. Jadi sebenarnya channel ini emang tujuannya untuk mereview berbagai macam platform dan juga untuk memberikan referensi dan pengetahuanku seputar investasi. Jadi kalau misal ada suatu platform yang gagal bayar, tentunya aku akan bahas di channel ini ya, men. Nah, platform yang aku pengen bahas kali ini adalah platform Etis ya, men. Etis ini merupakan platform P2P lending. P2P lending itu adalah yang menjembatani antara lender dan borrower ya, men. Dan ini P2P lendingnya sifatnya produktif. Kenapa produktif? Ini karena dana kita disalurkan ke pinjaman yang sifatnya produktif yang bisa menghasilkan uang lagi ya, men. Berbeda dengan P2P lending konsumtif. Kalau P2P lending konsumtif contohnya seperti Easy Cash, Rupiah Cepat, Uangme, dan asetku ya, men. Nah, kamu bisa lihat di sini ini adalah akunku pribadi TKB 95,31%, TKB 60-nya adalah 100%. Dan ini adalah akunku pribadi. Kamu bisa lihat nilai portofolioku adalah 2 juta rupiah. Kenapa di sini aku masukin dananya kecil? Ini karena aku sebenarnya kurang menggunakan platform ini. Aku lebih menggunakan platform ini. Ini untuk aku ngetes aja dan supaya aku bisa membagikan buat referensi bagi teman-teman semua yang pengen mulai berinvestasi ya. Di sini kamu bisa lihat keuntungan didapatkan udah 45.200 dan total project yang udah aku danai itu ada 2 proyek ya, men. Kalau misal kita scroll ke bawah ini ada kampanye aktif, kemudian artikel-artikel buat kamu yang pengen baca artikel. Kemudian kita bakal cek ke bagian portofolio. Nah, kamu bisa lihat di sini sebenarnya ada 2 portofolioku. Yang pertama adalah Karsa SR, yang kedua adalah Bakti. Nah, kalau misalnya yang Karsa SR ini ada tulisan di sini selesai pengembalian pokok dan nisbah. Karena kenapa? Karena pendanaanku yang satu ini semuanya udah lancar, semuanya udah berhasil. Aku udah mendapatkan danaku kembali dan aku juga udah mendapatkan imbal hasil ya, men. Nah, di sini bukan bunga, kenapa? Karena ini adalah platform yang setahu aku nih platform yang sifatnya syariah, jadi dia membagikannya imbal hasil ya, men. Nih, kamu bisa lihat nominal pendanaan 1 juta rupiah, proyeksi pengembalian 1.045.200 rupiah, tenor proyeknya 3 bulan. Aktualisasi pengembaliannya yaitu sama 1.045.200 dan ini kembali 100%. Pengembaliannya itu pada tanggal 23 Desember, jadi ini sesuai dan tepat waktu ya, men. Nah, ini pengembaliannya tepat waktu dan juga jumlah yang dikembalikan itu udah sesuai ya, men. Ini kamu bisa lihat aku riwayat pengembaliannya tanggal 29 Desember 2022, pajaknya 6.700 karena kan kalau kamu investasi P2P lending tetap ada potongan pajak. Kemudian nominalnya harusnya 1.045.200 rupiah, cuman dia dipotong lagi. Cuman setelah tadi dikurangin pajak, nominal yang diterimanya jadi 1.038.000 ya, men. Dan ini udah dikembalikan ke rekeningku. Semuanya ini berlangsung dengan normal, semuanya berhasil. Aku mulai menyalurkan dananya itu nih kamu bisa lihat dari 5 Agustus, kemudian November dananya disalurkan, Februari pengembalian dana, kemudian pengembalian dana berhasil. Jadi pinjamanku yang satu ini aku berhasil mendapatkan dana pokok beserta dengan imbal hasil lah. Nah, tapi di pendanaanku yang kedua, ini ada sesuatu yang janggal ya, men. Ini kamu bisa lihat Bakti 2 Musyarakah sudah disalurkan dan kalau misalnya kita buka ini jatuh temponya adalah 30 Juni 2023. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, nominal pendanaannya 1 juta rupiah, tenor proyek 5 bulan, aktualisasi pengembalian adalah 0. Karena kenapa? Karena dananya sampai sekarang aku belum dikembalikan. Padahal di sini proyeksi pengembaliannya itu 1.069.700, dana pokok plus returnnya itu segitu ya, men. Dan ini aku udah dana dari kapan? Nih kamu bisa lihat, aku udah dananya itu dari 16 Januari 2023. Berarti harusnya kalau misalnya tenor proyeknya 5 bulan, berarti harusnya di pertengahan 2023 aku udah dapetin danaku ya, men. Tapi sini kamu bisa lihat, aku pendanaan disalurkannya baru 25 Agustus. Terus sampai sekarang dananya pun belum kembali. Ini kamu bisa lihat 6 Oktober 2023, mitra proyek mengirimkan surat permohonan restrukturisasi dan surat komitmen. Di dalam surat tersebut, mitra proyek memohon masa restruktur selama 6 bulan dan setiap bulannya akan dilakukan pembayaran secara parsial. Kemudian 22
2 November 2023, tim etis berkomunikasi dengan mitra proyek untuk memastikan adanya pengembalian dana dari mitra proyek bakti. Mitra proyek memberikan surat komitmen terhadap upaya penyelesaian outstanding yang berada di etis. Tim etis saat ini sedang meminta kepada mitra proyek untuk membuat surat komitmen terbaru timeline upaya penyelesaian pengembalian dana mitra proyek, dan tim etis merencanakan kunjungan kembali tetap dimaksimalkan dengan berkomunikasi secara intens kepada PIC mitra proyek. Nah, kemudian nih 22 Desember 2023, tim etis berkomunikasi dengan mitra proyek untuk memastikan adanya pengembalian dana dari mitra proyek Bakti 2 telah dilakukan pertemuan dengan PIC mitra proyek sebagai yang bertanggung jawab menyelesaikan outstanding mitra proyek PT Bakti akan melakukan perencanaan pembayaran di akhir bulan Desember 2023. Tim etis melakukan penekanan untuk terrealisasikan pembayaran di bulan Desember 2023 berdasarkan surat komitmen pembayaran yang disepakati sebelumnya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa dari pihak etis sebenarnya mereka juga ingin ada upaya untuk pengembalian, makanya mereka nge-push terus untuk PIC dari mitra proyek PT Baktinya supaya melakukan pembayaran dan supaya kita para lender dananya bisa kembali. Tapi nyatanya sampai sekarang dananya belum kembali ya, men. Ini kamu bisa lihat kemudian 6 Februari 2024, pada tanggal 6 Februari 2024, tim etis berkomunikasi dengan mitra proyek untuk memastikan adanya pembayaran dari mitra proyek Bakti 2. Mitra proyek yang bertanggung jawab untuk pembayarannya dan mitra proyek hingga saat ini masih belum bisa dihubungi serta dilakukan kunjungan ke rumah juga tidak dapat bertemu. Jadi bahkan timnya juga mencari ya, teman, sampai didatengin ke rumahnya tapi juga belum bisa dihubungi. Tim etis masih melakukan follow up ke mitra proyek untuk melakukan pembayaran sesuai dengan komitmen yang disampaikan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat tim etis selalu berusaha yang terbaik supaya dananya bisa dikembalikan sampai dia nguber-nguber mitra proyeknya terus. Kemudian di sini 18 April 2024, tim pihak ketiga telah melakukan kunjungan ke kantor Bakti yang terletak di Mampang Perapatan, Jakarta. Ini Jakartanya Jakarta Selatan, namun tidak terlihat aktivitas di kantor tersebut. Setelah itu, tim menuju ke rumah milik Direktur Bakti di Cibubur dan menemukan bahwa rumah tersebut kosong. Informasi dari petugas keamanan setempat menunjukkan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dikunjungi oleh pemiliknya. Selanjutnya, tim akan menjadwalkan kunjungan ke rumah milik Bakti di Kalisari, Jakarta Timur. Wah, berarti semuanya dikunjungin ya, teman, dari kantornya, rumahnya, terus kemudian nih pengen ngunjungin rumah yang lainnya lagi sampai Jakarta Timur. Kemudian sampai saat ini pihak Bakti sulit untuk dihubungi baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Nah, itu adalah update terakhir di 18 April 2024. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dana yang udah aku salurkan dari awal 2023 dijanjikannya 5 bulan, pengembalian 1.069.000, sampai sekarang aku sama sekali masih belum menerima dananya. Dan itu udah 1,5 tahun. Kalau misalnya sekarang danaku kembali pun, sebenarnya itu juga udah kurang optimal. Karena kenapa? Ya karena secara return investasi juga itu artinya udah kurang menarik ya, teman. Artinya aku mendapatkan return 6,97 itu dalam 1,5 tahun lebih. Artinya returnku bahkan mungkin kalah dari angka inflasi. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau kembali pun sebenarnya sama aja ya, teman. Itulah resiko dari berinvestasi di P2P lending, dan ini wajar banget ya terjadi. Setiap kali teman-teman nonton videoku yang mereview soal P2P lending, aku kan selalu ingetin kalian bahwa ini adalah instrumen investasi yang tinggi resiko. Jadi kamu hanya taruh uang kamu yang siap hilang. Nah, di sini aku beruntungnya aku nggak taruh uangku yang banyak, aku hanya taruh 1 juta dan tujuanku waktu itu hanya ingin nge-review. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi aku mengalami gagal bayar dan akhirnya 1 jutaku beserta returnnya atau imbal hasilnya nggak berhasil dikembalikan ya, teman. Tapi nggak tahu nanti di kedepannya akan seperti apa, apakah nanti bakal dikembali, apakah nanti bulan depan tim etis melakukan follow up akhirnya bisa dibayar. Nah, itu aku belum tahu. Aku bakal memberikan update di video-video berikutnya dari channel ini ya, teman. Jadi pastikan kamu subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan informasi seputar investasi di berbagai instrumen. Nah, ini aku udah sering bahas juga di video-video sebelumnya bahwa sebenarnya P2P lending produktif itu secara profil resiko kan lebih rendah dari P2P lending konsumtif. Tapi entah kenapa nyatanya secara praktek investasiku semua di platform P2P lending konsumtif malah secara return semuanya lebih pasti dan lebih menjanjikan ya, teman. Returnnya lebih tinggi dan aku juga nggak pernah ada yang hilang. Jadi emang secara teori sama praktek itu cukup aneh. Kalau misalnya P2P lending konsumtif padahal dananya itu disalurkan untuk pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Seperti misalnya orang pengen beli HP, pengen beli kamera, terus kemudian nanti cicil, pinjaman loan-loan seperti itu. Tapi nyatanya P2P lending konsumtif malah membayar return secara pasti dan returnku semua kembali. Berbeda dengan P2P lending produktif, ini malah ada danaku yang nggak kembali. Nah, jadi apa saranku? Saranku adalah kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di instrumen seperti ini, pastikan kamu melakukan diversifikasi. Jadi jangan sampai semua dana kamu langsung ditaruh di sini. Bayangin kalau misalnya
semua dana kamu. Kamu punya katakan 100 juta. 100 jutanya semua kamu masukin ke satu proyek ini. Apa yang terjadi kalau misalnya nanti proyeknya gagal, kamu bisa langsung kehilangan semua 100 juta dari uangmu. Kalau misalnya kamu melakukan diversifikasi, katakan kamu taruh 5 juta di platform ini, 10 juta di saham, 10 juta di reksadana, 70 juta kamu masukin Bitcoin. Ya walaupun nanti worst case kamu misalnya terjadi gagal bayar, ya mungkin kamu hanya kehilangan 5 juta dan kamu nggak kehilangan 100% dari portofoliomu. Kamu hanya kehilangan 5%. Dan kalau kamu kehilangan 5%, aku cukup yakin di tahun depan kamu bisa recover dengan sangat mudah ya kan. Itulah kenapa aku selalu merekomendasikan teman-teman untuk melakukan yang namanya diversifikasi kalau misalnya teman-teman pengen meminimalisir resiko. Kamu perlu main konsentrasi portofolio itu kalau misalnya kamu udah bener-bener yakin ke suatu aset ya kan. Kemudian juga pastikan kamu berinvestasi dengan uang dingin, jadi kalau misalnya nanti terjadi hal-hal seperti ini, itu nggak akan mengganggu keuangan kamu sama sekali. Cash flow kamu bisa masih terjaga. Nah, jadi kira-kira gitu aja update yang aku bisa berikan. Nanti di video berikutnya, aku akan berikan update lagi kalau misalnya danaku udah berhasil kembali atau enggak ya, man. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!